Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan bahagia itu sederhana. Dalam video yang sebelumnya, bahagia itu sederhana tapi bohong, saya sempat menyampaikan bahwa ada dua tipe kebahagiaan, yaitu kebahagiaan yang semu dan kebahagiaan yang sejati. Nah, yang semu duniawi itu berkaitan dengan kesenangan yang berasal dari luar diri kita, makanan, minuman, kendaraan, baju yang bagus, dan segala macamnya. Pokoknya hadir dari luar diri kita dan kita gunakan, kita kemudian senang. Nah, itu yang semu gitu ya. Nah, ada kebahagiaan yang hakiki, yaitu adalah kebahagiaan yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Misalkan kita berbuat baik terhadap orang lain, menolong, itu adalah bagian dari kebahagiaan yang hakiki, karena kebahagiaan itu muncul dari dalam diri kita, tidak terpengaruh dari luar gitu ya. Jadi ada keinginan membantu orang lain yang kesulitan, itu kan dari dalam diri kita. Nah, kebahagiaan yang hakiki. Nah, di video yang sudah juga sempat saya sampaikan ada dua cara untuk membuat kita bahagia, yaitu membahagiakan orang lain, kemudian membahagiakan diri sendiri. Nah, bagaimana caranya akan kita bahas kali ini ya. Karena yang kemarin di video yang sudah kan kita bahas cara membahagiakan atau cara mendapatkan kebahagiaan yang hakiki itu dengan membahagiakan orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah membahagiakan diri sendiri. Nah, membahagiakan diri sendiri yang seperti apa yang bisa menjadi sebuah kebahagiaan yang hakiki gitu ya. Nanti segera kita bahas. Tapi sebelumnya, untuk Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi tentang update dari video channel kesayangan Anda ini. Tidak ada ruginya, yang ada hanya untung, karena Anda akan mendapatkan ilmu-ilmu baru yang sangat bermanfaat untuk Anda ke depannya. Selain itu juga jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda, ke kolega Anda, melalui medsos, baik di Facebook, kemudian juga di WhatsApp ataupun di media-media yang lainnya ya. Siapa tahu teman-teman Anda memang membutuhkan informasi yang ada dalam video ini. Jadi Anda akan memberikan satu manfaat untuk teman-teman Anda. Baik teman-teman, sebelum kita mulai masuk ke pembahasan, Anda yang melihat tulisan di kostum saya ini, Sinergi. Jadi begini, dalam komunitas Sinergi ini akan dipelajari bagaimana cara kita menghindari hutang, kemudian juga bagaimana cara kita lepas dari hutang gitu ya. Jadi ini adalah komunitas bisnis yang pantang berhutang gitu ya. Karena itu ini adalah bagian dari bagaimana kita mengupayakan supaya masyarakat kita bisa terbebas dari hutang. Ada dua visi gitu ya. Jadi melepaskan jerat hutang, kemudian juga menghindari, mencegah jangan sampai masuk ke dalam dunia hutang gitu ya. Nah, masuk saja di komunitas bisnis ini. Nanti akan ada ilmunya, bagaimana cara-caranya gitu ya. Nah, untuk masuknya ada WA di dalam deskripsi video ini, di bawah ada di deskripsi ada nomor WA-nya. Silakan Anda manfaatkan. Oke, kita masuk ke pokok pembahasan tentang yang kedua, yaitu bagaimana mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dengan membahagiakan diri sendiri. Ya, begini. Jadi dalam diri manusia itu kan ada dua entitas gitu ya, badan wadak kita ini, kemudian ada ruh, ada hati gitu ya. Yang apapun yang menyebutnya ya, ruh, hati, sukma sejati atau apapun itu sama esensinya. Jadi ada ruh dalam diri kita. Nah, ruh dalam diri kita itu adalah percikan dari ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh Sang Pencipta gitu ya. Tentu saja kita akan mewakili sifat-sifatnya Sang Pencipta, di antaranya kasih sayang gitu ya, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim kalau dalam Muslim itu, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu ya. Nah, suka keindahan gitu ya. Nah, lantas bagaimana caranya? Begini. Jadi supaya kita bisa bahagia dalam diri kita sendiri, bahagia dunia maupun bahagia akhirat gitu ya, maka lebih banyak kita berzikir ya macam-macam. Kalau dalam dunia muslim berzikir itu ya bisa istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kemudian juga
menggunakan sholawat Nabi, sholawat Rasulullah itu bisa, sholawat Jibril juga gitu ya, bisa Anda manfaatkan. Nah, kemudian juga hal yang lain, Asmaul Husna juga bisa Anda manfaatkan. Nah, kenapa itu bisa membahagiakan diri sendiri dan itu hakiki gitu ya? Hakiki karena itu kebahagiaan muncul dari dalam diri kita sendiri. Contoh begini, yang teman-teman muslim ya, kalau ada di antara teman-teman yang muslim ini kemudian pernah sholat atau pernah berzikir atau pernah membaca Al-Quran, kemudian tiba-tiba setelah itu atau pada waktu itu hati menjadi tenang, hati menjadi nyaman. Nah, itu sebetulnya sebuah kebahagiaan yang hakiki. Kenapa? Karena kebahagiaan itu tidak dipengaruhi oleh kondisi luar. Bahkan kejadiannya malah kebalik ya. Kalau kita pusing ruwet dengan dunia luar itu, kemudian kita masuk ke dunia zikir atau dunia membaca Al-Quran, itu kita menjadi lebih tenang. Nah, artinya apa? Itu berarti kebahagiaan muncul dari dalam diri kita sendiri. Nah, itulah kebahagiaan yang hakiki gitu ya. Nah, apa manfaatnya? Sekarang kita lihat manfaatnya. Begini teman-teman, ketika kita berzikir atau mengingat Allah atau meditasi ya, untuk teman-teman yang punya kepercayaan meditasi, yaitu adalah bagian mendapatkan kebahagiaan yang hakiki gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa menciptakan ketenangan-ketenangan itu ataupun kenyamanan atau kebahagiaan yang hakiki itu di dua posisi. Jadi kalau zikir itu berkaitan dengan diri kita sendiri, dalam hati kita sendiri, dan untuk diri kita sendiri gitu ya. Jadi kita melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri dan kita mendapatkan itu gitu ya. Nah, cara yang kedua seperti yang saya bahas dalam video yang sebelumnya, dengan membahagiakan orang lain, dengan menolong orang lain, membantu orang lain, itu juga kebahagiaan yang hakiki karena muncul dari dalam diri kita sendiri. Nah, apa manfaatnya? Kita lihat begini. Jadi kalau kita sudah zikir dalam diri kita, kemudian juga itu kan khusyuk sebetulnya, itu namanya khusyuk gitu ya. Kemudian kita juga melakukan perilaku-perilaku yang membuat orang lain senang gitu ya, menolong gitu ya. Jadi dua hal ini akan punya pengaruh. Pengaruhnya begini. Kalau dalam hukum law of attraction, jadi hukum tarik menarik, itu adalah sesuatu yang baik akan menarik yang baik. Jadi kalau Anda sudah baik terhadap diri Anda sendiri dengan berzikir tadi, kemudian Anda juga berbuat baik terhadap orang lain, maka biasakan itu terus-menerus sampai, ya bukan sampai, tapi terus-menerus. Biasanya kan begini, kalau kita mau membiasakan perilaku yang baik, entah zikir, entah berbuat baik pada orang, menolong gitu ya. Nah, itu awalnya agak sulit, tapi biasakan sampai 17 hari, sampai 30 hari, sampai 40 hari. Nanti biasanya kalau sudah 40 hari akan terbiasa gitu ya. Nah, kalau sudah terbiasa macam itu, berarti itu adalah menjadi diri kita. Kita sudah menjadi nilai dalam diri kita. Ya, kita orang baik gitu ya, seperti itu. Sehingga nanti hukum law of attraction atau hukum tarik menarik itu akan muncul. Sehingga kita juga akan diambil oleh kebaikan-kebaikan itu. Nah, itu keuntungan kenapa kita harus berbuat baik. Entah itu untuk diri sendiri, entah itu untuk orang lain. Tapi dua-duanya dilakukan gitu ya. Dua-duanya dilakukan. Bahkan ada yang menyarankan bahwa lakukan setiap hari itu minimal satu kebaikan gitu ya. Minimal satu kebaikan. Jangan sampai tidak gitu ya. Minimal satu kebaikan. Entah itu hanya sekedar menyingkirkan duri di jalan atau menyingkirkan logam tajam, entah itu paku, entah itu jeruji, entah itu baut yang ada di dalam yang bisa membahayakan orang lain, kita singkirkan. Nah, itu adalah bagian dari kebaikan. Karena itu punya nilai gitu ya. Jadi bagaimanapun juga kebaikan-kebaikan yang akan yang kita lakukan itu akan menarik kebaikan-kebaikan yang lain untuk diri kita sendiri. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.